Kerajaan Pajajaran. Materi yang akan dibahas, pertama, asal-muasal Kerajaan Pajajaran. Kedua, perjalanan Pajajaran. Dan yang ketiga, masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda, adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Sekitar abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan penting di Pulau Jawa pada masa lampau. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Pajajaran dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Raja yang paling terkenal adalah Prabu Siliwangi yang dianggap sebagai penguasa terakhir sebelum kerajaan ini jatuh ke tangan Kesultanan Demak pada tahun 1579. Kerajaan Pajajaran dikenal karena penciptaan karya sastra dan seni, termasuk naskah-naskah kuno seperti Babad Tanah Jawi yang menceritakan sejarah Jawa, serta pahatan-pahatan batu candi dan prasasti-prasasti yang menjadi perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha. Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai Raden Wijaya, adalah tokoh legendaris yang dihormati karena keberaniannya dan kepemimpinannya yang kuat. Kejatuhan Kerajaan Pajajaran merupakan sebuah babak penting. Hal ini terkait dengan sebuah pasukan dari Kesultanan Demak di bawah pimpinan Fathaillah. Setelah kejatuhan Kerajaan Pajajaran, wilayah Pajajaran kemudian menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Banten. Dan Prabu Siliwangi merupakan penguasa terakhir yang memimpin Kerajaan Pajajaran setelah terjadinya kejadian 1579. Menurut prasasti Sahyang Tapak, sosok yang mendirikan Kerajaan Pajajaran tidak lain adalah Sri Jaya Bupati. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah dipimpin Sri Jaya Bupati, tatah kerajaan ini lantas jatuh ke tangan Rantang Niskala Wastukancana dan pusat kerajaan pun dipindahkan ke Kawali. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran diraih saat kerajaan dipimpin Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja sendiri mampu memimpin rakyatnya dengan memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sri Baduga berhasil membuat Kerajaan Pajajaran memiliki angkatan perang yang tangguh. Selain itu, Prabu Siliwangi juga dianggap memiliki kontribusi besar dalam pembangunan Kerajaan Pajajaran. Tidak hanya dalam pertahanan, Prabu Siliwangi juga memainkan peran penting dalam politik dan agama di wilayahnya. Keruntuhan Kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1597. Keruntuhan tersebut ditandai dengan dibawanya Palangka Seriman Sriwacana alias singgasana Kerajaan Pajajaran dari Pakuan. Singgasana itu dibawa oleh Maulana Yusuf yang merupakan pemimpin dari Kesultanan Banten. Pemindahan singgasana tersebut dilakukan supaya nanti tidak ada penobatan raja baru di Kerajaan Pajajaran. Sejumlah penggawa istana Kerajaan Pajajaran yang tersisa mulai meninggalkan kerajaan dan menetap di daerah Kabupaten Lebak, Banten. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. Pertama, Serat Babad Pajajaran berisi tentang naskah kuno yang menceritakan silsilah raja di Kerajaan Pajajaran serta cikal bakal lahirnya kerajaan tersebut. 2. Carita Parahyangan yang dibuat pada abad ke-16 menceritakan tentang sejarah Sunda mulai dari Kerajaan Galuh sampai runtuhnya Kerajaan Pajajaran. 3. Carita Warogaguru dibuat pada akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18 menceritakan tentang silsilah raja-raja Kerajaan Pajajaran. Dan yang keempat, Prasasti Batu Tulis dibuat pada tahun 1533 Masehi oleh Raja Surawisesa yang merupakan anak Sri Baduga Maharaja yang menceritakan tentang kekaguman Surawisesa kepada Sri Baduga Maharaja. Selain Sri Jaya Bupati, berikut beberapa nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Pertama, Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi yang memerintah dari tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Kedua, Surawisesa yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1535 Masehi.
Ketiga, Ratu Dewata, memerintah dari tahun 1535 sampai 1543 Masehi. Yang keempat, Ratu Sakti, yang memerintah dari tahun 1543 sampai 1551 Masehi. Yang kelima, Ratu Nilakendra, yang memerintah dari tahun 1551 sampai 1567 Masehi. Dan yang terakhir, Raga Mulya, yang memerintah dari tahun 1567 sampai tahun 1579 Masehi.